Ada yang ngatur surat dokumen kami boleh minta izin nggak untuk dokumentasi tanda tangan, Pak? Boleh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Yosudarso. Di sini kami wawancara untuk bertanya beberapa pertanyaan dan juga wawancara ini sebagai tugas untuk nilai akhir kami. Nah, jadi pertama kami dari perwakilan Yosudarso ingin menanyakan bagaimana proses penyaluran kredit atau pinjaman ke bank? Pinjaman dari banknya ya, penyaluran dari bank ke masyarakat. Prosesnya sih awal berarti dari bank ke masyarakat itu pertama berarti ada pengajuan dari masyarakatnya sendiri. Nah, habis dia pengajuan ke bank, nanti bank akan proses namanya proses pengajuan kredit gitu. Nanti proses pengajuan kredit ini berarti dari tahap masyarakat ini, istilahnya sih di sini debitur ya. Jadi debiturnya itu lengkapin dokumen, terus kita analisa, baru kita pengajuan namanya ke komite kredit, and then baru kita salurkan dananya kalau misalnya dia eligible, atau maksudnya kalau dia mampu lah, istilahnya kami lihat mampu untuk menyanggupi cicilannya. Paham gak dia? Pertanyaan menjawab apa? Iya, tanya aja, kenapa? Untuk syarat-syaratnya apa saja yang perlu dilengkapi atau harus dilengkapi? Kita ada dua jenis debitur. Yang pertama itu perseorangan sama perusahaan. Nah, itu dua-duanya tuh beda. Kalau yang perseorangan sih kurang lebih ada beda lagi nih, karyawan atau wirausaha. Nah gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang perseorangan ya, kita anggap aja contohnya dia karyawan nih, ya berarti ya kurang lebih dokumen identitas kayak KTP, kartu nikah. And then kalau misalnya dia bekerja berarti slip gaji, surat keterangan kerja, rekening koran gitu. And then kita butuh dokumen jaminannya kayak surat SHGB dan segala macamnya, kurang lebih gitu. Kalau perusahaan nanti lain lagi sih, cuman itu nanti tergantung perusahaan apa, bergerak di bidang apa, nanti dokumennya juga menyesuaikan. Oke Kak, perkenalkan nama saya Jensen. Saya ingin bertanya juga, ini apa saja syarat yang wajib disiapkan oleh pinjaman ketika mau mengajukan kredit di bank? Itu kurang lebih sama kayak yang pertanyaan tadi ya, berarti dokumen apa aja kan? Jawabannya kurang lebih sama. Tadi kalau yang perseorangan sih yang karyawan kayak gitu, kalau yang perusahaan beda lagi. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuannya untuk bisa mendapatkan nilai atau nominal jumlah dana yang dibutuhkan? Kalau misalnya nominalnya itu nanti tergantung dari penilaian bank sendiri ya. Jadi kalau di bank itu ada namanya appraisal. Nah, kita tuh lihat jaminannya. Misalnya dia jaminin ruko nih, berarti ruko itu kita nilai berapa? Nah, misalnya kita nilai, oh sekian nih nilainya. Nah, bank punya penilaian sendiri. Setiap bank sih beda-beda setahu saya. Cuman kalau bank kami pasti di bawah nilai appraisal itu. Nah, tapi kita pertimbangkan juga seberapa layak dia dalam hal keuangan. Nah, kalau misalnya keuangannya oke, jaminannya oke, itu baru kita anggap oke, dia bisa lanjut menerima pendanaan. Terus kalau masalahnya itu apa aja yang sering dihadapi dalam penyaluran kredit? Masalahnya ya, jadi kalau misalnya di bank itu kan ada beberapa masyarakat yang nggak sanggup kadang. Jadi awal-awalnya kita udah proses, ada analisa, dia bagus. Terus tiba-tiba kayak COVID kemarin kan pasti ada banyak masyarakat yang terdampak banget kan keuangannya. Nah, itu otomatis bakal ada kredit menunggak, macet. Nah, itu masalah juga sih untuk bank. Nah. Selanjutnya, seberapa besar tingkat kredit bermasalah atau gagal bayar dan apapun penyebabnya? Penyebab utamanya ya, kalau ada penyebab utama sih beda-beda ya setiap orangnya. Kalau misalnya tadi kita kan ada beberapa kategori nih, dia wirausaha kah, dia karyawan. Nah, kalau misalnya dia karyawan bisa jadi karena dia di PHK. Kalau dia wirausaha bisa jadi karena regulasi pemerintah atau karena usahanya sendiri bangkrut gitu. Kalau dia perusahaan ya kurang lebih langsung pakai wira swasta. Terus selanjutnya itu kayak dalam terjadinya kredit itu tuh sering terjadi pengambalan atau pembayaran utangnya itu sering macet atau enggak? Kalau dibilang dalam satu bank itu kan ada batas
kesehatan bank gitu. Jadi kalau misalnya kesehatan bank itu berapa persen gitu, setahu saya sih nggak boleh lebih dari 4%, namanya kesehatan bank bisa diukur dari situ lah. Nah jadi kalau misalnya di bank ini sih kita nggak bisa kasih tahu ya precise-nya berapa, cuman saya nilai masih sehat sih. Sekian dari kami. Terima kasih ya Kak udah Iya. meluangkan waktu.